Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan seni budaya kelas 11, kali ini materinya tentang karya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, di sini ada gambar. Nah, amatilah gambar berikut. Apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Ya, dari gambar-gambar ini, apa yang kamu ketahui? Gambar topeng, guci, pajangan, ya. Nah, seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang, dimensi lebar, dan dimensi tinggi. Misalnya, patung, relief, keramik, wayang golek yang bebas mengisi ruang sehingga dapat diamati secara sempurna dari berbagai arah berkeliling 360 derajat. Ya, ini pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Kita ulang lagi, silakan diingat-ingat lagi. Karya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek adalah karya seni 3 dimensi yang telah diubah berdasarkan tim, teknik, dan bahan baku atau media yang digunakan. Ya, jelasnya, karya seni rupa 3 dimensi mempunyai panjang, lebar, serta tinggi, dan mempunyai volume. Diingat-ingat lagi, mempunyai volume dan dapat dilihat dari segala arah. Kita bahas dari yang pertama, ada seni patung. Ya, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif. Mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau aditif. Membuat model terlebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Ini menurut Susanto tahun 2011. Nah, jenis patung diantaranya berdasarkan bentuknya ada yang namanya patung figuratif. Adalah patung yang dibentuk dengan meniru bentuk yang ada dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti bentuk manusia, bentuk hewan, atau bentuk tumbuhan yang dibuat sedemikian menyerupai bentuk aslinya. Non-figuratif adalah jenis patung yang bentuknya tidak menyerupai bentuk aslinya. Patung jenis ini biasanya hanya menampilkan garis, lekukan, atau bagian tertentu dari suatu objek. Diingat, jenis patung berdasarkan bentuknya ada 2, figuratif dan non-figuratif. Yang selanjutnya, jenis patung berdasarkan cara pembuatannya. Yaitu ada yang pertama ada relief. Ketika mendengar kata relief, kamu pasti akan langsung teringat pada gambar-gambar timbul yang terdapat pada dinding-dinding candi. Relief merupakan seni patung tertua. Nah, relief di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada relief tinggi. Adalah jenis relief dengan ukiran yang lebih menonjol keluar dengan penampil kedalaman
dimensi lebih dari 50%. Nah, ini ya contoh reliefnya, jadi lebih keluar atau menonjol 50%. Yang kedua ada relief rendah, adalah ukiran yang sedikit menonjol dari dasar permukaan dinding. Biasanya hanya kurang dari 50% kedalaman dimensi ukiran. Nah, ini yang relief rendah. Contohnya seperti ini. Yang selanjutnya, relief dangkal adalah ukiran relief hanya berupa guratan-guratan tipis untuk menghilangkan material latar. Contohnya seperti ini. Yang keempat, relief tenggelam adalah jenis relief yang latar permukaannya dinding dibiarkan utuh dan rata. Contohnya ini ya. Jadi relief itu terbagi menjadi 4 ya. Jenisnya ada relief tinggi, rendah, dangkal, dan tenggelam. Kita lanjut. Yang kedua, tadi yang pertama ada relief. Jenisnya ada relief. Yang kedua, jenisnya ada 3 dimensi, yakni merupakan salah satu karya atau patung yang bisa dilihat dari setiap sudut manapun. Di mana pada jenis patung 3 dimensi ini hingga sampai saat ini masih terkenal. Selain itu, seni patung biasanya kita jumpai terdapat pada setiap kuil-kuil hasil peninggalan Yunani kuno, Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, yakni merupakan salah satu seni patung 3 dimensi yang biasanya bergerak-gerak, sehingga itulah dijuluki patung kinetis ya. Seni patung ini dapat melakukan pergerakan dengan didukung oleh tenaga mesin, tenaga air, maupun tenaga angin. Seperti misalnya patung yang memancurkan atau mengalirkan air, yang merupakan sebuah inovasi patung kinetis. Dengan demikian, pada air yang keluar dapat mengalir dengan sangat deras dan kemudian akan mempunyai unsur keindahan. Ya, jadi jenisnya ada 3. Yang pertama relief, yang kedua 3 dimensi, yang ketiga patung kinetis. Itu jenisnya. Yang selanjutnya, jenis patung berdasarkan tampilannya ya. Jadi jenis patung tadi ada 3 nih ya. Diingat lagi tadi relief itu berdasarkan apa? Yang sebelumnya tadi pembahasan tentang apa, dan kita bahas tentang berdasarkan tampilannya. Yakni merupakan salah satu seni patung yang menampakkan hampir dari seluruh bagian tubuh secara lengkap dengan posisi tegak berdiri, sehingga itulah mengapa patung ini disebut dengan patung freestanding ya. Yang pertama ada freestanding, contohnya ini. Jadi ketika kalian menemukan patung yang utuh dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu namanya patung freestanding. Yang kedua, merupakan salah satu seni patung yang menampakkan hampir dari seluruh bagian tubuh. Ialah jenis patung zonde. Ini tidak dalam posisi berdiri, namun biasanya seperti duduk, tiarap, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini ya, biasanya suka ada patung sedang duduk, sedang tiduran, atau tiarap. Nah, disebutnya patung zonde. Yang ketiga,
Patung bos, yakni merupakan jenis patung yang hanya menampakkan setengah dari badan saja, seperti misalnya dari bagian kepala sampai bagian dada saja. Ini namanya patung bos, biasanya banyak di museum-museum, ya, atau di taman makam pahlawan, bisa suka Anda. Yang selanjutnya, patung torso merupakan salah satu seni patung yang biasanya hanya menampilkan setengah dari bagian tubuhnya atau secara umumnya dari bagian dada, lalu pinggang, hingga bagian pinggul. Maka jenis patung torso ini tidak mempunyai bagian kepala. Contohnya seperti ini. Biasanya kadang suka kalian temukan ketika mau belanja baju atau belanja pakaian, suka ada yang namanya manekin. Nah, itu disebut patung torso ya, manekin yang setengah badan. Biasanya kalau beli pakaian pria atau pakaian wanita, suka ada yang di dalam bajunya itu ya pelapis bajunya biar kelihatan cantik. Nah, itu namanya patung torso yang tidak mempunyai kepala ya. Jadi hanya setengah badannya saja. Itu jenis patung berdasarkan tampilannya. Sekarang kita lanjut ke fungsi patung. Yang pertama ada patung religi yang berfungsi sebagai lambang pemujaan dalam acara keagamaan ya. Biasanya ada di tempat-tempat ibadah. Yang kedua, ada patung arsitektur, berfungsi untuk mempercantik suatu konstruksi bangunan. Ya. Yang ketiga, ada yang namanya patung dekorasi, berfungsi sebagai penghias atau pelengkap baik di dalam maupun di luar ruangan. Ya, jadi ini sebagai penghias, patung dekorasi. Yang keempat, patung monumen berfungsi sebagai peringatan seorang tokoh peristiwa sejarah seperti Monas, ya. Tuh. Yang kelima, patung seni berfungsi untuk dinikmati keindahan bentuknya. Yang keenam, ada patung kerajinan. Biasanya berfungsi untuk dinikmati keindahannya dan dapat dijual. Ini ya, jadi patung arsitek, ada patung religi, biasanya ada di tempat-tempat ibadah. Patung arsitektur ya, untuk konstruksi bangunan. Biasanya kadang kalian ketika ke mall atau ke hotel, biasanya di lobinya itu suka ada patung bangunan gedung tersebut ya. Itu. Yang selanjutnya ada dekorasi. Patung dekorasi pelengkap, biasanya di luar ruangan, ada di taman contohnya, atau misalkan ada patung kelinci, ada patung air mancur. Nah, itu dekorasi monumen tadi seperti Monas. Patung seni, banyak sekali patung-patung seni. Kalau bedanya patung kerajinan suka dijumpai di tempat-tempat oleh-oleh kayak gitu. Karena untuk dijual kembali ya, miniatur-miniatur kecil tuh biasanya kayak ke Candi Borobudur ada miniaturnya. Nah, itu disebutnya patung kerajinan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Lanjut masih minggu depan, nanti kita akan bahas yang lebih lagi dari yang ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.